bisa selesai karena beliau sebenarnya tidak terlalu terlibat dengan itu, karena kalau dia bicara aturan baru tadi nanti akan kita carikan agenda baru, nanti kita bahas tersendiri, jangan dibawa ke sini karena pasti akan ribet, pasti kita akan bertengkar panjang tentang itu karena banyak haknya orang. Saya sudah punya data tentang guru yang ada di guru honorer yang ada di Kota Kendari, bahkan yang tamat SD saja masih ada. Saya buka itu data, ada di sini data itu semuanya. Yang diploma ada, yang SD saja ada. Saya tidak tahu SD itu masih dipakai sebagai satpam di sekolah atau apa, masih terekam di sini. Ya, tapi dia masuk dalam lingkup itu. Tadi masalahnya ada teman-teman sekretariat DPR yang masih mau dengar juga itu BKPSDM, jadi dia pasti akan ribut besar itu kalau itu. Tapi nanti akan kita bahas pada forum yang lain karena berbeda. Kita hanya ingin bagaimana hak Ibu Sunartin sebagai ibu honorer 16 tahun bisa terselamatkan dengan apa yang menjadi kebijakan kita sebagai pemerintah di dalam melindungi hak-hak masyarakat kita, guru honorer kita, karena mereka abdi tanpa jasa itu. Ya, saya juga backgroundnya dari dosen sebelum saya jadi anggota DPR, tapi dosen honor juga. Ya, jadi saya juga agak paham itu tentang hak-hak itu, makanya saya kejar terus ini. Mudah-mudahan ini rapat terakhir kita tentang persoalan ini. Kalau dia berkembang lagi, saya akan gunakan hak konstitusi. Kalau teman-teman tidak percaya dengan hak konstitusi DPR, saya pasti akan buat rekomendasi. Saya pasti akan kejar juga ini sampai sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota tidak patuh PJ, rekomendasikan mendagri ganti. Itu bahasa saya. Ya, kita pertegas itu. Yang jelasnya bahwa tanggung jawab itu sekarang ada di dinas. Kita pastikan karena Wade Sunartin dan Kasek adalah bawahannya di dalam leading sektor dunia pendidikan kita di Kota Kendari, jadi tanggung jawab itu keserahkan ke Dinas Pendidikan. Kalau masih besok muncul lagi masalah ini, kita nanti akan rapat di sini. Saya nantinya mengeluarkan rekomendasi, sudah 2 rekomendasi yang saya keluarkan selama saya menjabat Ketua Komisi 3. Dan itu semua patuh. Dan rekomendasi, kalau hari ini saya masih buat kesimpulan rapat, saya akan buat rekomendasi. Tapi kalau kita main-main dengan keputusan DPR yang 2 kali saya sudah putuskan di sini, nanti kita lihat akibat. Kita berjuang sama-sama. Teman-teman punya hak politik, saya punya hak politik. Oke, saya pikir itu tegas. Yang jelasnya keputusan kita hari ini yang pertama bahwa persoalan Ibu Sunartin untuk dikembalikan hak-haknya. Yang pertama, haknya itu dikembalikan bahwa dia punya hak yang sama dengan honorer yang lain untuk bisa mendaftarkan diri sebagai guru P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Sunartin tidak harus dipecat menjadi guru honorer dan dicarikan solusi oleh Dinas Pendidikan. Saya nggak mau tahu dia mau bawa kemana saja, saya nggak mau tahu. Apakah masih ditempatkan di SD 92 atau dipindahkan di sekolah lain, itu bukan urusan saya. Tapi bahwa ini adalah kesimpulan rapat DPR, itu kita serahkan semua di Dinas Pendidikan yang menaungi teman-teman guru dan kepala sekolah yang ada di Kota Kendari. Oke? Saya pikir itu 2 kesimpulan yang kita buat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dalam forum RDP ini. Semoga kekuatan kesehatan menyertai kita semua dalam segala aktivitas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia terlibat dengan kasus ini, termasuk keseknya. Paham? Ya, karena jujur saja, saya agak tersinggung masa kesimpulan rapatku tidak diindahkan. Dinas lebih patuh kepada OPD dan kepada Kasek daripada kita di DPR. Kan itu sebenarnya. Tapi saya juga tangkap poinnya. Poinnya ini masalah pribadi. Ya, masalah Kasek sama salah. Kalau Ibu Sunartin juga terlalu ego itu. Mestinya kita maaf aja. Begitu. Mestinya itu sebenarnya. Hanya bahwa saya berjanji bahwa kita akan selesaikan ini sesuai dengan aturan. Tapi bahwa dibalik aturan itu ada kebijakan. Ya, kita juga punya kebijakan, teman-teman punya kebijakan di dalam kita menjalankan aturan-aturan yang ada di Kota Kendari ini. Itu yang memang kita harus pastikan dalam forum ini. Bagaimana tadi bisa diselesaikan kayak ini? Bisa. Memecahkan masalah pada akhirnya kita membuat masalah baru. Untuk itu sekali lagi kita beranggapan bahwa masalah Ibu Sunartin dan kenapa saya akan kejar sesungguhnya? Betul apa yang dibilang oleh Pak Makmur? Apa sih masalah Ibu Sunartin
sehingga datanya berubah-ubah? Kan itu soalnya sebenarnya. Tetapi jangan lagi kita bahas panjang. Kembali pada pembicaraan saya, mari kita ambil solusinya. Kalau kita bicara kayak tadi, belum tentu diterima Ibu Sunarti, berarti masalahnya selesai. Bagaimana ceritanya Ibu Sunarti yang jadi guru mau dibawa di tata usaha misalnya, mohon maaf. Bagaimana ceritanya? Karena dia juga ingin menuntut karirnya suatu saat. Saya tahu ternyata dengan dia tetap mengajar, dia bisa lolos ketika saat lagi. Tetapi kalau dia tidak di tata usaha, bagaimana ceritanya dia mendapat 3K? Sedangkan dia jadi guru saja beda bidang itu bisa lolos. Apalagi yang dia tidak mengajar, pasti tidak lolos. Iya kan? Sekarang untuk itu, izin Pak Kadis, Bu Kadis, saya pikir ini menjadi solusi paling bijak. Saya sama dengan Pak Kadis. Tadi waktu bicara di ruang saya sudah hampir menit saya kata saya. Saya bilang, tolong ini selesai di sini. Selesai di sini. 16 tahun bukan waktu yang singkat. Mungkin pasca ini juga Sunarti mungkin bahkan saya dengan Ibu tadi sebagai seorang pemimpin minta maaf lah, karena pasti Ibu KS menjadi terbawa bawa dianggap menjadi salah, padahal memang ada proses awal yang memicu itu. Dan saya minta juga teman-teman Dewan Guru SD92 saling memaafkan ya. Kita bisa sepakat ya, bukan ya? Karena kita saya harus mesti nanti silakan dilanjutkan. Jadi itu saya berharap stop persoalan ini, jangan ada pembahasan nanti ditutup oleh ketua komisi. Haknya Ibu Sunarti bukan berarti ketika dia masih tetap honor itu sama dengan kita haknya, tidak. Tetapi kita meminta agar Ibu Sunarti tetap menjadi guru, dipindahkan di sekolah lain. Tinggal Ibu Kadis mencarikan jalan. Ya, mungkin demikian ya. Juga saya, karena hanya belum endingnya ini, saya juga ada saran Pak. Yang pertama, supaya kita tidak juga berhadapan dengan berbenturan dengan aturan. Yang pertama, ini saran kami Pak ya. Yang pertama, Ibu Sunarti ini diberi tugas di sekolah yang bukan guru. Itu yang pertama. Karena kalau guru berhadapan dengan undang-undang guru itu sendiri dan aturan yang terbaru, diberi tugas sambil Ibu Sunarti kuliah, cepat kuliah, masa 16 tahun tidak kuliah. Sudah. Tidak, ini main-main Ibu Sunarti, supaya motivasi Ibu Sunarti biar lebih semangat lagi. Saya yakin itu paling lama 3 tahun sudah selesai Ibu. Atau kalau sekarang sudah besok mau wisuda, begitu dia wisuda diusulkan lagi kembali, kita guru di tempat yang kosong. Ini usulan saya biar kita tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Kalau ada misalnya dia tetap diberikan kelonggaran untuk tetap jadi guru, akan selalu begitu-begitu terus terhambat lagi. Sementara harapannya sudah tinggi. Tapi kalau kita berikan bahwa kondisimu posisinya sekarang, harus ada upaya untuk bisa keluar dari itu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum. Belum dapat ini ya, belum tercover. Kira-kira kalau kita pindahkan, carikan sekolah Ibu Ode Sunarti, di mana yang membutuhkan di sini kita tempatkan. Gimana kepala? Mungkin bisa ini menjadi bahan diskusi Ibu Kadis dengan Pak Kadis. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar siapa yang salah, siapa yang benar, tidak akan ada habisnya ini, biar sampai tengah malam kita bahas. Kalau saya langsung saja, masih bisa enggak Ibu Ode Sunarti ini diterima menjadi guru honorer? Kalau di SD 92 tadi kan sudah dikatakan sudah penuh. Jadi pembelajaran untuk Ibu Ode Sunarti sendiri, ya, pribadi Ibu Ode Sunarti tadi sudah disampaikan Ibu. Ibu itu banyak yang Ibu langkahi, dan ada persatuan dari profesinya Ibu yang Ibu langkahi langsung menuju kepada mungkin lembaga-lembaga LSM, dan itu sebenarnya tidak ada masalah, hanya ketersinggungan dari teman-teman persatuan guru. Nah mungkin di situ pembelajaran kita, kalau ada masalah, terlebih lagi kalau masalahnya itu internal para guru, selesaikan dulu dengan teman-teman PGRI. Tidak ada solusi, mari sampai membuka di DPR. Itu yang menjadi langkah-langkah yang menjadi langkah solutif. Kemudian Silakan Bu, masuk Bu. Masuk Mi. Pada tinggal tadi di luar, Bu. Kejadiannya waktu itu dari pihak kepolisian datang ke sekolah untuk mengamankan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.